Mayoritas menteri asal PDIP absen saat acara pelantikan AHY dan Hadi Cahyanto pada Rabu di Istana Negara. Para menteri PDIP yang tidak hadir diantaranya Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Mensos Tri Risma Harini, Menkumham Yasona Lauli, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Koperasi Teten Masduki. Namun Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menpan RB Azwar Anas hadir dalam pelantikan AHY dan Hadi Cahyanto tersebut. Azwar Anas tak banyak bicara soal ketidakhadiran sejumlah menteri asal PDIP di pelantikan AHY. Disinyalir ketidakhadiran Megawati dan sejumlah menteri dari PDIP terkait Pilpres 2024. Hubungan antara Megawati dan Jokowi mulai renggang pasca Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Hujan deras dan angin kencang yang menerjang Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi informasi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR BPN oleh Presiden Joko Widodo kemarin memicu spekulasi publik. Sejumlah pihak menilai merapatnya AHY ke kabinet sebagai langkah Presiden untuk menghalau isu politik, salah satunya adalah hak angket. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kontras mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum untuk mempertanyakan terkait masalah yang terjadi dalam pemilu. ICW dan Kontras memberikan waktu 3 hari untuk KPU untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan yang terjadi selama pemilu. Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi gedung KPU RI pada Kamis pagi. Kedatangan mereka untuk mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada KPU RI terkait permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu 2024. ICW dan Kontras menyoroti sejumlah masalah, termasuk kesalahan pemindaian data dalam aplikasi Sirekap yang menimbulkan kegaduhan, serta dugaan kecurangan saat hari pencoblosan. Apapun itu harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi, apalagi untuk permasalahan yang sudah jadi perbincangan di tengah publik yang besar, gitu ya. Publik luas sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap, gitu ya. Tapi KPU tidak memberikan informasi mengenai itu kan ironis sebetulnya. Harusnya apapun itu yang berkenaan dengan Sirekap, mau anggaran yang mau pengadaannya itu diberikan oleh KPU. Jadi tidak ditutup-tutupi. ICW dan Kontras memberi tenggat waktu 3 hari kepada KPU RI untuk memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran aplikasi Sirekap. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Umat mendesak KPU untuk menghentikan penghitungan suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. Partai Umat menilai separuh suara mereka hilang karena kekacauan Sirekap dan mendesak penghitungan secara manual. Partai Umat mendesak KPU menghentikan penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Hal itu disampaikan dalam pernyataan sikap Partai Umat pada Kamis siang di Jakarta. Partai Umat minta kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara manual sebab penggunaan Sirekap telah menimbulkan keresahan. Partai Umat saat ini telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Partai Umat merasa dirugikan dengan berkurangnya suara legislatif sehingga berada di bawah ambang batas. Bagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin. Ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR BPN menimbulkan spekulasi publik. Sejumlah pihak menilai langkah Presiden melantik AHY sebagai langkah untuk mempersempit terlaksananya hak angket.
Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN oleh Presiden Joko Widodo menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Sebab AHY dilantik sebagai menteri di tengah isu hak angket kecurangan pemilu bergulir. Muncul anggapan bahwa pelantikan AHY oleh Presiden Jokowi sebagai langkah untuk menghalau serangan-serangan politik. Di antaranya soal pengajuan hak angket yang akan dilakukan oleh para pendukung pasangan calon presiden nomor urut 1 dan 3. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan lantang menjelaskan dengan dilantiknya AHY, koalisi di pemerintahan semakin sedikit. Dengan begitu, langkah kubu nomor 1 dan 3 untuk ajukan hak angket akan semakin sempit. Ya, kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Rencana untuk menggulirkan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu menegaskan, hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid kan sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usulan hak angket harus disertai dengan dokumen berisikan materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang diselidiki disertai alasan. Usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang.